tidak boleh menunda-nunda zakat. Ya, kalau memang sudah waktunya kita keluarkan zakatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah." Ya, Islam dibangun atas 5 hal. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan wa iqamis salat, dan menegakkan salat, wa itaiz zakat, menunaikan zakat, wal haji wa shaumi Ramadan, dan haji kemudian puasa Ramadan. Ini landasan rukun Islam. Kemudian jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ancaman bagi orang yang tidak mau zakat. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man atahu Allahu malan," barang siapa yang diberikan kelebihan harta, fala yuaddi zakatahu, dia tidak menunaikan zakatnya, mustilalahu maluhu syuja'an aqra, maka hartanya di akhirat akan berubah menjadi ular yang akan menerkamnya. Syuja'al aqra, ya, ular yang akan menggigitnya. Ya, hartanya di dunia melimpah tapi tidak untuk zakat, maka nanti di akhir akan berubah menjadi ular, ya, ular yang siap menerkamnya. Berikutnya jangan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara ada dalam ya berzakat senantiasa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah yubtilu shadaqah bil manni wal adha. Jadi jangan nyebut-nyebut saya wis nyumbang keramik. Oh, itu loh yang beli AC saya, itu batal itu. Beda ceritanya kalau Pak Tamir mengumumkan, karena pertanggungjawaban di masyarakat. Tapi wong nggak dibahas juga tiba-tiba nyeletuk, itu loh yang nyumbang plafon saya. Padahal tidak dibutuhkan, orang nggak butuh tahu. Tapi beda ceritanya kalau Pak Tamir mengumumkan atau dipasang bisikan apa, butuh pertanggungjawaban kepada umat. Ya, bahwa hartanya yang disedekahkan sudah dialihkan dengan benar, termasuk infak-infak, ya, yang panjenengan sedekah ini dimanfaatkan untuk fakir miskin sedekah, sudah tidak perlu gerundel di belakang, ya, sudah lepas saja. Kalau sudah diinfakkan sudah tidak, yang penting nanti takmir memberikan info ke jamaah bahwa si fulan sudah disalurkan hartanya sebagai, tidak usah gerundel. Kalau sudah dicemplung ke masjid atau ke panitia misalnya yatim dan du'a apa, sudah tidak perlu gerundel, tidak perlu nanya macam-macam, sudah. Yang penting nanti panitia atau tamir memberikan pertanggungjawaban sudah disalurkan. Kenapa? Resikonya adalah ketika disebut-sebut la yubtilu shadaqah bil manni wal adha, jangan kau batalkan sedekahnya dengan menyebut-nyebut atau apalagi ngelek kayak, tamirnya nggak amanah itu, itu panitianya piye sih, nah nggak boleh. Salasatun la yukallimuhullah, ada tidak orang yang nanti di akhir tidak diajak bicara, dicueki. Yaumal qiyamah, di hari kiamat, al-mannanu ladzi la yu'ti syai'an illa mannahu wal munafiq, ya. Orang yang ketika bersedekah dia selalu ngomong, oh, saya sedekah, saya sudah ini dan sebagainya. Dan salah satunya adalah orang munafik. Kemudian jamaah sekalian rahmati Allah SWT, di dalam ayat lain, innallaha la yuqbalu minal amal, Allah SWT tidak menerima amal illa man kana khalisan, kecuali orang yang ikhlas ketika beramal, dan wabtaghiya bihi wajhu, dan mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada berikutnya, kalau bisa menyembunyikan sedekah, kalau bisa, ya. Karena memang ada dua kasus, ya. Kasus dia menjadi pembuka kebaikan, ya, misalnya ada tawar di masjid ini mau lelang, masjid ini mau renovasi, siapa yang nyumbang keramik, saya, oh nanti jangan jadi ikut, itu beda ceritanya, ya. Dia menjadi mafatihul khair, menjadi pembuat kebaikan, sehingga Pak, dengan dia lebih dahulu ngacung, yang lain ikut, saya gentengnya, saya besinya, ya. Jadi dia, sebagaimana Rasul pernah berkhutbah, ada orang yang lusuh,
telanjang dada minta makan kepada Rasulullah. Siapa yang di antara kalian mau bersedekah untuk orang ini? Semua berlomba-lomba, ada yang setandan kurma, ada yang bawa genggam kurma, ada yang bawa baju dan sebagainya. Itu beda ceritanya. Ya. Yang jelas itu ketika diumumkan, tapi kok saya nggak ada namanya? Ya. Pasti data diumumkan sebut satu-satu. Loh, perasaan saya kemarin sudah juta, kok saya nggak ada namanya gitu. Langsung protes, langsung bikin status. Itu yang tidak boleh. Ya. Kalau memang bisa sembunyikan, sembunyikan. Mas, dari hamba Allah ya 2 juta, itu sudah selesai. Nanti hamba Allah. Ya. Jadi dia tidak butuh namanya butuh. Yang penting konfirmasi untuk didata. Mas, saya sudah kirim ke rekening sekian, misalnya ke Mas Sarwati atau Mas Saiful 2 juta nih. Ya udah untuk pendataan jumlah. Jadi kalau bisa, ya, atau ke kota infak yang disediakan, di situ ada untuk kegiatan TPA, itu cemplung udah biasa. Ya. Atau yang punya ibu-ibu di situ udah. Ya. Jadi punya keuntungan amal rahasia adalah tinggi nilainya di sisi Allah SWT. Kenapa? Hanya dia dan Allah. Makanya kalau kita menang punya amal rahasia, ya rahasiakan kalau bisa. Tahajud kita, ya sembunyikan. Itu amalnya tinggi. Kenapa? Hanya dia dan Allah. Kalau bisa, ya. Tidak perlu bikin status. Alhamdulillah. Ya di sepertiga malam ini saya sudah bermundur. Rasa ya Pak ya. Ya. Jadi kalau kita bisa amal kita rahasia, lakukan tahajud kita, sedekah kita. Ya misalnya sholat nggak ada orang, tak nyemplung, bisa mau kerja, mau kemana pasar kok nggak ada orang, ada 5.000 cemplung kayak nggak ada orang, aman itu. Ya. Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yudilluhumullahu ta'ala fi dhilih yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang nanti di akhir tidak akan mendapat naungan illa dhillu, kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah imamun adlun, pemimpin yang adil. Ya kita berdoa semoga suatu saat punya pemimpin yang adil. Kenapa? Kalau pemimpin yang adil, masyarakatnya juga mendapatkan manfaatnya. Ya. Kemudian wasyabun nas'a fi ibadatillah, pemuda ya yang hidup taat kepada Allah. Langka pemuda sekarang ya. Kalau ada pemuda yang taat itu sangat langka, makanya disebutkan di sini. Ya. Masalah yang kita ngajikan generasi terakhir, jangan sampai. Ya. Jangan sampai kita ini menjadi generasi terakhir yang memakmurkan masjid. Makanya kita jaga TPA, panjenengan yang sudah dukung TPA, masya Allah luar biasa. Ya. Panjenengan yang sudah ikut untuk snack takjil TPA luar biasa. Panjenengan ikut berpartisipasi agar masjid itu tidak putus kemakmurannya. Ya. Karena memang pemuda untuk taat kepada Allah sangat langka, sangat jarang. Ya. Kemudian warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seseorang yang hatinya senang ke masjid seperti panjenengan. Ya. Ada pengajian, sholat berjamaah, ya dan sebagainya. Itu nanti panjenengan akan mendapat balasan di mahsyar itu iyub, enak, bahkan difasilitasi mungkin kendaraan. Karena di mahsyar itu ada yang bergerombol, ada yang naik kendaraan, ada yang tenggelam dengan keringetnya. Nah, orang yang senang di masjid, mu'allaqatun fil masjid, itu akan mendapat naungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi, dan 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Panjenengan suami istri mencintai karena Allah, ya, bukan karena yang lain. Panjenengan bisa sabar sampai hari ini, bisa utuh sampai hari ini karena Allah. Rumah tangga panjenengan bisa lengkap sampai hari ini karena Allah. Saya pernah dapat WA dari seorang istri yang tiba-tiba kayak hujan di siang bolong dapat surat panggilan cerai. Masya Allah, nggak ada apa-apa, tiba-tiba banyak saya tuh dapat curhatan yang luar biasa. Masya Allah, ada yang berantem sana sini, ada yang luar biasa. Ya, kita semua hari ini bisa sampai hari ini akur, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa sama-sama ya beribadah, itu namanya cinta sejati karena Allah. Ya. Termasuk untuk saya sendiri cukup pelajaran. Ya. Kemudian wa tafarraqa 'alaihi wa rajulun
ya. Dan seorang yang ya berpisah juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika salah satunya lebih dulu meninggal ya karena Allah, karena memang sudah takdir. Jangan ditangisi berlebihan, jangan dibeker-beker, jabak-jabak, nggak boleh. Ya ikhlas. Kenapa? Perpisahan kita memang karena Allah sudah waktunya. Jadi untuk kita semua, pelajar kita semua, kalau memang salah satu di antara panjenengan atau saya sendiri mendahului, jangan ditangisi berlebihan. Boleh menangis karena itu tanda sayang, boleh. Ya. Boleh menangis. Siapa yang Rasulullah saja ketika anaknya meninggal nangis. Kaget sahabatnya. Ini apa ya Rasulullah? Inilah tangisan tanda sayang. Tidak mengapa suami istri ditinggal salah satunya menangis, itu wajar. Yang tidak wajar nanti guling-guling, nanti nyobek kantong, gabak rambut, itu yang tidak boleh. Itu nanti menjadi sebab disiksa di alam kubur. Makanya siap-siap ya, ketika ditinggal pasangan meninggal, siap-siap ya, ikhlaskan. Kenapa? Nanti balasannya nanti di akhirat mendapat naungan. Kemudian berikutnya adalah seorang laki-laki yang akan berzina batal gara-gara takut kepada Allah. Contoh misalnya sudah ke hotel Mawar, hotel sana gitu, atau Amoret, sudah mapan, tiba-tiba batal, ini batal, gak jadi, di cancel, dan dia bertobat, itu nanti akan mendapat naungan di sisi Allah. Karena perzinaan zaman sekarang luar biasa, ya. Apalagi ada aplikasinya, ya, ada aplikasinya, luar biasa. Kemudian warajulun tasaddaqa bi sadaqatin, dan seseorang yang bersedekah, ketika dia bersedekah dia menyembunyikan sedekahnya, ya. La ta'lamu shimaluhu, ya, ma tunfiqu bi yamini. Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu, dia menyembunyikan sedekahnya.